ini dia ada di beberapa tempat, tapi yang cukup besar yang melakukan kegiatan usaha penyulingan moke itu ada di Aimere. Ya. Nah, terkait dengan upaya-upaya penertiban yang dilakukan oleh pihak kepolisian atau pihak yang berwajib, tentunya kalau kita melihat yang pertama itu dari sudut untuk menjaga Kamtibmas ya, itu dari kepolisian. Terus di sisi lain kepada para pelaku usaha itu tentunya akan sangat berpengaruh dalam hal untuk dari aspek-aspek usahanya sendiri. Yang pertama tentang usaha moke ini memang sudah turun-temurun digunakan untuk berbagai konteks, konteks sosial, konteks budaya, ya, dan yang terakhir ini sudah ke konteks ekonomi, cukup memberikan penghidupan ekonomi bagi pengelola. Untuk moke ini sendiri yang ada di Aimere, Inelie, Wilayah Selatan, sekarang ini dalam tata kelolanya sudah dalam skala-skala yang besar, ya tadi dalam skala industri rumah tangga. Saya termasuk salah satu sebelum DPR ini yang memfasilitasi beberapa kegiatan-kegiatan pendampingan dan juga edukasi terhadap usaha-usaha moke yang dilakukan oleh mayoritas oleh masyarakat ataupun para petani. Nah, untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan terkait dengan moke ini, yang pertama itu ada kegiatan mengiris, ada yang mengelola, ada yang juga menjual ataupun pemasaran. Ada 3 aspek itu. Terkait dengan upaya himbauan penertiban baik yang terjadi di Kabupaten Ngada ataupun di luar Kabupaten Ngada yang kita saksikan selama ini lewat media sosial, lewat media-media lainnya, dan di beberapa tempat itu juga ada penerimaan dari masyarakat, ada juga penolakan berupa penyampaian aksi-aksi dari masyarakat. Untuk di Ngada saat ini memang tidak terjadi, ya, tidak terjadi. Saya melihat lebih pada himbauan-himbauan atau persuasi yang dilakukan untuk memberikan informasi-informasi penting kepada para pengelola untuk bagaimana tata cara pengelolaan, volume pengelolaan, untuk membatasi distribusi dan lain-lain. Nah, khususnya untuk kita di kawasan pantai selatan yang ketergantungan kehidupan mata pencarian saat ini dari moke memang akan sangat berpengaruh, dan sudah mulai terasa kurang lebih hampir 2 bulan ini ketika aktivitas tentang moke ini sedikit dibatasi. Pertama, stok moke tetap ada di tempat tidak beredar. Yang kedua, yang penyedia bahan baku seperti moke putih juga tidak beredar. Pasokan bahan baku seperti kayu juga tidak berjalan. Serapan tenaga kerja dari para pengelola juga sangat terganggu. Memang moke hari ini sudah jadi leading sektor yang bisa menghidupkan sektor lain secara nyata hari ini dari produksi-produksi yang ada. Nah, untuk itu terhadap situasi ini dari lembaga DPR yang tentunya diharapkan untuk bisa memformulasikan tata aturan yang tentunya bisa berpihak kepada pengelola ini. Beberapa hal yang sudah pernah kami lakukan, pertama di tahun 2020 itu bersama dengan Komisi 9 waktu bersama Pak Melki, kita pernah melakukan yang namanya edukasi dan pendidikan terhadap para petani-petani moke itu dengan Badan POM, ya Badan POM, untuk mengedukasi tentang tata cara pengolahan. Juga melakukan uji lab terhadap sampel-sampel moke yang ada. Nah, selanjutnya dari kegiatan itu kami merasa penting bahwa para pengelola yang sifatnya individu ini harus diwadai dalam kelompok. Dalam kelompok kita membagi beberapa kelompok saat itu dari hampir 700 pengelola itu kita membagi dalam bentuk beberapa kelompok
untuk secara pendekatan, secara periodik untuk kita melakukan pendidikan dan pendampingan, baik mereka secara internal, secara kelompok, secara sadar menyadari bahwa olahan ini selain berdampak ekonomi juga memberikan aspek-aspek yang penting. Nah, selanjutnya dari kelompok yang ada ini, di berbagai kesempatan kita juga selalu menghimbau, dan hari ini bisa lihat dari sebuah peristiwa besar yang pernah ada penertiban oleh pemerintah saat itu. Justru dari upaya penertiban itu bangkit, hari ini tampilan olahan moke itu sudah dengan wajah-wajah yang lain. Ada kemasan, ada segel, tempat-tempat pengolahan mulai ke yang bersih. Tapi tidak semua juga, belum tentu, karena ada yang belum berkelompok. Nah, selanjutnya upaya-upaya lain yang kita lakukan di lembaga DPR ini, kita sering menyuarakan untuk keberpihakan terhadap usaha moke ini, baik dari keberadaan mereka maupun tata aturan yang bisa memproteksi usaha mereka. Nah, salah satu yang kami lakukan beberapa waktu itu, kita bertemu dengan Kementerian Investasi Hilirisasi, Kepala BKM, untuk menyampaikan maksud kita terkait dengan izin usaha. Nah, dan secara jujur dari audiens kami bahwa untuk moke Arab tradisional saat ini dia masuk dalam usaha tertutup. Artinya ya, usaha tertutup, artinya secara perizinan itu dicabut izin usahanya. Nah, dan kita masih terus berproses untuk mencari ruang-ruang lain yang sekiranya bisa dengan mempertimbangkan antara aturan ini dengan dampak positif yang ada di masyarakat. Kita lagi berusaha saat ini dengan kementerian terkait di pusat, dengan lembaga DPR kita yang ada di sana untuk melihat kembali aturan yang sekiranya bisa memproteksi para pengrajin moke ini. Karena hari ini untuk moke dia jadi di sektor, dia cukup menggerakkan sektor lain, sektor pertanian, UMKM, menyerap tenaga kerja, UKM lain seperti petani-petani periuk, penjual tanah di beberapa desa. Jadi dia semacam supra antar desa, supra antar UKM yang saling menghidupkan. Jadi kalau moke ini dia dibatasi ataupun dihentikan, justru akan mematikan sektor-sektor yang lain. Kemarin Pak Ketua kan reses studi. Ya, saya reses ya. Apa yang masyarakat sampaikan di situ? Yang paling banyak juga bisa. Ya, yang disampaikan pertama bahwa